Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul harga transfer. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulidina Vidya sebagai moderator, Putri Faith Boru Galingin sebagai pemateri, Tasya Septianingsih sebagai pemateri, dan Wirya Dinata sebagai pemateri. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, definisi harga transfer yang akan dibacakan oleh Tasya Septianingsih. Kepada Tasya Septianingsih saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi harga transfer. Harga transfer adalah nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari dua pihak yang bertransaksi merupakan pusat laba. Harga transfer dalam arti luas adalah harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawaban. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidak-tidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban merupakan pusat laba. Selanjutnya adalah tujuan harga transfer. Harga transfer yang terjadi antar unit harus mencapai beberapa tujuan, antara lain: 1. Memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. 2. Menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita atau meningkatkan laba unit usaha namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. 3. Membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. 4. Sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Selain itu, penetapan harga transfer juga bertujuan untuk menciptakan beberapa hal sebagai berikut. 1. Evaluasi prestasi divisi secara akurat. 2. Keselarasan tujuan antara divisi dan perusahaan. 3. Tetap terjaganya otonomi divisi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, prinsip dasar harga transfer yang akan dibacakan oleh Putri Faith Boru Galingin. Baik, terima kasih kepada moderator. Prinsip dasar harga transfer. Berikut prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menentukan harga transfer. Harga transfer sebaiknya sama dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Dalam menjalankan prinsip dasar di atas, terdapat dua kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan sourcing, yaitu kebijakan apakah akan memproduksi sendiri atau membeli dari pemasok luar. Yang kedua, kebijakan harga transfer, yaitu kebijakan tentang tingkat harga produk yang akan ditransfer antar pusat laba apabila produksi dilakukan secara internal. Sistem harga transfer bervariasi dari yang paling sederhana atau ideal sampai yang rumit. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, penentuan harga transfer yang akan saya bacakan sendiri. Harga transfer berdasarkan harga pasar. Harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada sisi divisi, penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit. Pada sisi pembeli, harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Namun, yang menjadi kelemahan utama dari sistem ini adalah jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar. 2. Harga transfer berdasarkan biaya. Pertama, penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat mengarah pada keputusan yang buruk. Jika seandainya unit penjual tidak dapat memproduksi dengan optimal, sehingga menghasilkan biaya yang lebih tinggi daripada harga pasar, maka dapat terjadi kecenderungan pembelian barang dari luar. Kedua, jika barang digunakan sebagai harga transfer, divisi penjual tidak akan pernah menghasilkan laba dari setiap transaksi internal. Ketiga, penentuan harga transfer yang berdasarkan biaya
berarti tidak ada insentif bagi orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya. 3. Harga transfer negosiasi. Harga transfer negosiasi memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pendekatan ini melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Kedua, manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya dan laba potensial atas transfer dibandingkan pihak-pihak lain dalam perusahaan. Harga transfer negosiasian mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Selanjutnya, metode penentuan harga transfer yang akan dibacakan oleh Putri Faifurugalingin. Baik, metode penentuan harga transfer terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode market price. Metode market price adalah penetapan berdasarkan harga transfer, harga pasar, dan metode ini paling disukai. Jika menggunakan metode harga pasar, harga transfer dihitung dengan menggunakan metode harga pasar minus, yaitu harga yang berlaku di pasar dikurangi dengan potongan volume dan berbagai biaya yang dapat dihindari oleh divisi penjual untuk mendapatkan harga barang atau jasa yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Yang kedua, metode harga pokok. Harga pokok adalah metode yang digunakan apabila harga kompetitif tidak tersedia. Di dalam akuntansi, biaya yang konvensional, komponen-komponen harga pokok produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Konsep harga pokok tersebut tidak selalu relevan dengan kebutuhan manajemen. Yang ketiga, metode negotiated price. Metode negotiated price adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pusat pertanggungjawaban. Metode ini dilakukan jika terdapat suatu pertentangan yang cukup signifikan di antara keduanya, sehingga dicapai kesepakatan harga oleh kedua belah pihak, sehingga tidak perlu arbitrasenya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, konsep gaya manajemen puncak yang akan dibacakan oleh Wiryadinata. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu konsep gaya manajemen puncak. Dibagi 4. Yang pertama itu fungsi pengendalian manajemen di dalam organisasi dipengaruhi oleh gaya manajemen senior. Yang kedua, gaya dari pengurus eksekutif mempengaruhi proses pengendalian manajemen pada seluruh organisasi. Yang ketiga itu gaya manajer unit usaha mempengaruhi proses pengendalian manajemen unit usaha, dan gaya dari manajer departemen fungsional mempengaruhi pengendalian proses manajemen dalam wilayah fungsional mereka. Yang keempat, beberapa manajer sangat tergantung kepada laporan dan dokumen-dokumen tertentu, sedang yang lainnya menyukai hubungan percakapan dan hubungan internal. Selanjutnya itu ada implikasi bagi pengendalian manajemen. Dibagi 2. Yang pertama itu pengendalian personal versus impersonal. Keberadaan pengendalian personal versus pengendalian impersonal dalam organisasi adalah sebuah aspek dari gaya manajerial. Manajer berbeda dalam hal seberapa pentingnya anggaran dan laporan-laporan formal serta percakapan-percakapan informal dan kontak personal lainnya. Yang kedua, pengendalian ketat versus pengendalian longgar. Gaya manajer mempengaruhi tingkat dari pengendalian ketat versus pengendalian longgar dalam situasi apapun. Tingkat kelonggaran cenderung meningkat pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Baik, selanjutnya saya presentasi moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.